Berbicara mengenai teori kinetik gas, otomatis kita akan membahas mengenai sifat-sifat gas ideal secara teoritis. Berdasarkan teori kinetik gas, gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak yang konstan. Molekul gas bergerak dengan kecepatan tinggi dan saling bertubrukan dengan molekul lainnya, dan juga dengan dinding wadah secara terus-menerus. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan mengumpamakan suatu gas dengan suatu model yang kita sebut dengan gas ideal. Nah, gas ideal ini adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi karena gerak partikel yang acak dan jarak antar partikel yang sangat berjauhan. Nah, berbicara mengenai gas ideal tadi, maka kita akan membicarakan sifat-sifat gas ideal itu sendiri. Di sini ada 7 sifat gas ideal. Yang pertama, kita bisa lihat partikelnya itu berjumlah banyak dan bergerak secara acak. Kemudian, sifat yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau gaya tarik-menarik antar partikelnya itu sama dengan nol. Yang ketiga, ukuran partikel gas diabaikan terhadap ukuran wadah. Jadi ukuran wadahnya itu sangat besar dibandingkan dengan ukuran partikelnya ya. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan dengan ruang adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna itu apa? Sudah kalian pelajari di kelas 10 kemarin. Kemudian yang kelima, partikel gas tersebar merata dalam wadah. Yang keenam, berlaku hukum Newton tentang gerak. Ingat, hukum Newton tentang gerak ada berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian yang ketujuh, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Semakin besar suhu mutlaknya, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Suhu mutlak ini adalah suhu dalam satuan Kelvin. Teori kinetik gas ini merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tumbukan antar molekul. Pada teori ini juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi termal. Energi termal adalah energi internal yang terdapat pada suatu sistem akibat suhunya. Temperatur merupakan besaran yang didapat dari rata-rata energi kinetik suatu gas. Besarnya energi kinetik suatu gas ini akan berlaku dengan persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana M adalah massa dan V ini adalah kecepatannya, kuadrat kecepatannya ya. Kemudian, temperatur suatu sistem adalah rata-rata besar energi kinetik setiap molekulnya di sini, dan energi termal adalah total energi kinetik dari semua molekul di sistem tersebut. Kesimpulan berikutnya tentang energi termal yaitu semakin besar kecepatan molekul-molekulnya, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Begitu pula dengan temperatur dan energi termalnya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai hukum standar ABC gas ya. Di sini ada 4 hukum. Yang pertama yaitu hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini menyatakan bahwa volume suatu gas sebanding dengan jumlah molekul gas tersebut, yaitu V per N sama dengan konstan. K itu konstan ya. Di mana V merupakan volume gas, N merupakan banyaknya mol atom-atom gas, dan K di sini adalah konstanta. Yang kedua yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle ini menyatakan bahwa tekanan dan volume suatu gas jika salah satu besaran dinaikkan, maka besaran yang lain akan menurun selama temperatur dan jumlah mol dijaga konstan. Oke, dengan kata lain, hukum Boyle ini dapat dinyatakan yaitu pada suhu konstan, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi bisa juga kita tulis seperti itu ya. Pada suhu konstan, tekanan berbanding terbalik dengan
volume gas ya. Atau kita tulis secara rumus PV sama dengan konstan. Kalau kita membicarakan mengenai dua keadaan, maka P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini persamaannya. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Charles. Hukum Charles ini menyatakan bahwa pada tekanan tetap volume gas berbanding lurus dengan temperaturnya. Rumusnya seperti ini. V dibagi T sama dengan K. Atau kalau kita hubungkan dengan dua keadaan, maka V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Seperti ini persamaannya. Yang terakhir yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa jika volume gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Ini kebalikan dari hukum Charles ya. Kalau hukum Charles dia menggunakan volume, maka hukum Gay-Lussac ini menggunakan tekanan. Jadi rumus lainnya bisa ditulis dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini yang kita sebut sebagai, keempatnya ini ya, yang kita sebut sebagai hukum standar ABC gas, ada tambahan gasnya. Oke, selanjutnya yang perlu kalian garis bawahi di sini sebagai catatan kalian, T yang di sini dua ini itu adalah suhu mutlak ya, suhu mutlak yaitu suhu dalam satuan Kelvin. Jadi kalian ketemu dalam soal satuannya masih menggunakan derajat Celcius, maka harus diubah terlebih dahulu ke dalam satuan Kelvin. Nah, kesemua rumus dari hukum standar ABC tadi dapat dijadikan satu dan dinyatakan sebagai persamaan hukum gas ideal. Misalnya nih, Boyle dan Gay-Lussac kita gabung jadinya P kali V dibagi T sama dengan konstan. Kalau kita hubungkan keadaan awal dan keadaan akhir, maka persamaannya bisa kita tulis menjadi P1 V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. T-nya di sini dalam satuan Kelvin atau kita sebut sebagai suhu mutlak. Nah, dari persamaan PV dibagi T sama dengan K, nilai konstanta K di sini itu sama dengan jumlah mol dikalikan R atau tetapan umum gas. Jadi bisa kita tulis PV dibagi T sama dengan N dikali R. Jadi K-nya bisa diganti dengan N dikali R. Kemudian kita selesaikan, hasilnya menjadi P kali V sama dengan NR kali T. Jadi inilah yang kita sebut sebagai persamaan umum dari gas ideal. Nah, R di sini sebagai tetapan gas, nilainya itu bisa kita gunakan dua pilihan. Kalau misalnya menggunakan satuan Joule, maka nilai R itu yaitu 8,314 atau 31 aja Joule per mol Kelvin. Atau kalau dalam satuan liter ATM menjadi R sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Dari persamaan P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, N di sini kita sebut sebagai jumlah mol zat. Nilai N ini bisa kita jadikan M dibagi MR atau N sama dengan N dibagi NA, di mana NA di sini yaitu bilangan Avogadro. Sedangkan N besar itu adalah jumlah partikel. M adalah massa, MR adalah massa molekul relatif. Nah, kalau misalnya N-nya ini kita ganti dengan M dibagi MR, maka persamaannya menjadi PV sama dengan M dibagi MR dikali RT. Tukar tempat V dengan MR, maka jadinya P dikali MR sama dengan M dibagi V dikali R dikali T. M dibagi V di sini sama dengan massa jenis ya, atau Rho, sehingga P dikali MR sama dengan Rho dikali R dikali T. Sehingga rumus massa jenis gas bisa kita tulis sebagai Rho sama dengan P dikali MR dibagi RT, seperti itu. Kemudian, jika nilai N atau jumlah mol zat ini diganti dengan N dibagi Na, maka persamaannya menjadi P dikali V sama dengan N dibagi Na dikali R dikali T. Nah, R dibagi Na ini itu sama dengan K atau konstanta Boltzmann. Jadi, bisa kita tulis persamaannya menjadi PV sama dengan NKT.
Jadi K di sini yaitu sebagai konstanta Boltzmann. Nilai konstanta Boltzmann yaitu 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Jadi konstanta Boltzmann ini 1,38 ini didapatkan dari R dibagi Na. R itu 8,31, kemudian Na atau bilangan Avogadro itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Satuannya partikel per mol. Sementara T di sini sekali lagi suhu mutlak. Suhu mutlak itu suhu dalam satuan Kelvin. Kalau misalnya kalian ketemu soal 0 derajat Celcius diubah ke Kelvin, maka langsung aja 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin. Kalau 27 derajat Celcius berarti 27 ditambah 273, jadi 300 Kelvin. Kemudian V di sini sebagai volume gas, satuannya meter kubik. Kemudian P adalah tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian N di sini jumlah partikel gas ya. Jadi nilainya itu, satuannya itu buah, berapa buah gitu. Kemudian MR di sini yaitu sebagai massa atom relatif atau massa molekul relatif. Satuannya itu mol per kilogram per mol, satuannya kilogram per mol. Contohnya misalnya massa atom relatif dari H2O itu berarti 2 kali atom relatif H ditambah 1 atom relatif O. Karena O-nya 1 di sini hanya 2 ya. Nah, atom relatif dari H itu kan nilainya 1. 2 kali 1 1, atom relatif O 16. Jadi 2 kali tambah 16 18. Rho di sini sebagai massa jenis zat. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini berkaitan dengan hukum Boyle karena temperaturnya konstan. Kita bisa menggunakan persamaan tekanan dikali volume sama dengan konstan, P dikali V sama dengan K. Kita hubungkan dengan dua keadaan. Keadaan awal P1 V1, keadaan akhir P2 V2. Di sini temperaturnya konstan ya, 27 derajat Celcius, jadi ini angkanya nggak dipakai. Kemudian volume awal atau keadaan mula-mula itu volumenya 0,24 meter kubik P1. Kemudian ini sebagai V2 0,8. Kemudian 0,036 ini sebagai P1 tekanan awal, yang ditanyakan tekanan akhir atau P2. Langsung aja masukkan ke persamaan, angka-angkanya nggak perlu diubah ya. Karena walaupun di sini meter kubik, yang satunya ATM nggak perlu diubah. Nanti tekanan akhirnya dalam satuan ATM juga. Oke, kita masukkan angkanya. P1-nya 0,036, V1-nya 0,24, P2 yang ditanya, V2-nya 0,8. Langsung aja di sini 0 ini kita coret. Jadi P2 sama dengan 0,036 dikali 2,4 dibagi 8. Nah, 2,4 dengan 8 ini kita bisa bagi ya. Hasilnya 0,3. Tulis 0,3, tinggal dikalikan 0,3 dikali 0,36. Jadi hasilnya adalah 0,0108 ATM. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada tangki selam yang mengandung 150 mol udara, itu sebagai N-nya ya. Kemudian temperatur T-nya 27 derajat Celcius dan volumenya 12 cm3, R-nya 8,3 Joule per mol Kelvin, yang ditanyakan tekanan. Dari persoalan ini kita bisa menggunakan persamaan Vp sama dengan nRT. Nah, sekali lagi di sini karena satuannya itu belum terkonversi dengan homogen atau sama, maka kita harus mengubah satu-satu nilainya terlebih dahulu. Kemudian misalnya di sini suhunya dalam Celcius, berarti kita ubah ke Kelvin, berarti jadi 300. Kemudian volumenya 12 cm3, berarti kita ubah ke meter kubik menjadi 12 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik.
Kita langsung masukkan aja ke persamaan. V-nya 12 kali 10 pangkat min 3, N-nya 150, R-nya 8,3, T-nya 300. Jadi tekanan P sama dengan 150 kali 8,3 dikali 300 dibagi 12 kali 10 pangkat min 3. 3 bagi 12 kan 4. Berarti 4 dibagi 150 bagi 4 nilainya 37,5. Sehingga nilai tekanan P yaitu 37,5 dikali 8,3 dikali 100 dibagi 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 311,25 kali 10 pangkat 5 atau 3,1125 kali 10 pangkat 7 Pascal. Atau sama dengan 31 megapascal. Selanjutnya tentang tekanan gas ideal. Keberadaan gas di dalam ruang tertutup ternyata bisa mengakibatkan adanya sebuah tekanan. Tekanan tersebut disebabkan oleh adanya tumbukan antar partikel gas dan dinding tempat gas tersebut berada. Di sini, besarnya tekanan gas di dalam ruang tertutup dapat dirumuskan dengan persamaan P sama dengan 1/3 dikali N dikali M dikali V dibagi V besar atau volume. Karena energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat, berarti mv sama dengan 2 EK kan? Sehingga persamaannya bisa menjadi 2/3 N dibagi V dikali EK. Sehingga inilah yang kita sebut sebagai persamaan untuk mencari tekanan gas ideal. Di sini keterangannya, P adalah tekanan gas, satuannya Newton per meter persegi. Kemudian V adalah volume gas, satuannya meter kubik. Jadi kalau misalnya dalam soal, satuannya cm kubik diubah dulu ke meter kubik jika tekanannya dalam satuan Newton per meter persegi. Kemudian M adalah massa partikel gas dalam satuan kilogram. Kemudian di sini ada N besar. N besar ini adalah jumlah partikel gas. Kemudian EK adalah energi kinetik, satuannya Joule ya. Energi kinetik rata-rata partikel gas dalam satuan Joule. Sementara V adalah kecepatan rata-rata partikel gas dalam satuan meter per sekon. Energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Nah, secara matematis, energi kinetik gas ideal dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. EK sama dengan 3/2 kT atau EK sama dengan 3/2 NKT atau EK sama dengan 3/2 nRT. Ketiga persamaan ini bisa kalian gunakan ketika kalian menyelesaikan masalah tentang energi kinetik gas ideal. Tinggal dipilih aja sesuai dengan besaran yang diketahui dalam soal. Jika yang persamaan kedua ini EK-nya diubah menjadi setengah mv kuadrat, maka hasilnya akan menjadi setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 kT. Maksudnya di sini untuk satu partikel ya, duanya dicoret, maka mv kuadrat sama dengan 3 kT, V kuadrat sama dengan 3 kT per M. Jadi untuk mencari kecepatan partikel gas bergeraknya adalah 3 kT dibagi M, akar dari 3 kT dibagi M. Selanjutnya kita akan menurunkan persamaan ketiga, yaitu EK sama dengan 3/2 nRT. EK-nya dijadikan setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 nRT. nRT. N-nya di sini jumlah molnya saya ubah menjadi M dibagi MR. Jadi mv kuadrat sama dengan 3M massa dibagi massa atom relatif dikalikan RT. Oke, massanya bisa dicoret ya. Jadi untuk mencari V-nya sama dengan akar 3RT dibagi MR.
Oke, coba kita perhatikan persamaan di atas lagi, yang MV kuadrat sama dengan 3NRT. Oke, kita tulis kembali ya. MV kuadrat sama dengan 3NRT. Nah, oke, di sini. Jika M-nya dipindahin, maka persamaan lain bisa menjadi V sama dengan akar 3NRT dibagi M. Bisa juga menggunakan rumus ini. Atau, kalau misalnya N dibagi M-nya ini NRT-nya kita ubah menjadi P dikali V ya. Kan ada rumus persamaan gas ideal, PP sama dengan nRT. Jadi nRT-nya sama dengan PV. Nah, volume dibagi massa ini itu sama dengan seperro kan. Jadi persamaan kecepatan gas idealnya menjadi V sama dengan akar 3P dibagi rho. Di mana rho di sini adalah massa jenis. Jadi ini persamaan lainnya yang bisa kalian gunakan jika yang diketahui tekanan dan massa jenis. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah berbicara mengenai energi kinetik gas. Nah, rumus energi kinetik tersebut berlaku untuk satu partikel maupun n partikel, atau sejumlah partikel tertentu. Bagaimana jika seluruh energi kinetik partikel tersebut dijumlahkan? Nah, ternyata saat seluruh energi kinetik tersebut dijumlahkan, akan muncul suatu besaran yang selanjutnya kita sebut sebagai energi dalam gas ideal. Selanjutnya, energi dalam gas ideal ini diberi lambang dengan huruf U. Satuannya sendiri adalah joule atau ditulis dengan J saja, nggak ada masalah. Energi dalam suatu gas ideal dipengaruhi oleh derajat kebebasannya. Sementara derajat kebebasan ini sendiri merupakan banyaknya cara gerak yang dapat dilakukan oleh partikel. Secara matematis, energi dalam dapat dirumuskan ke dalam dua subrumus, yaitu energi dalam untuk gas monoatomik dan energi dalam untuk gas diatomik. Yang pertama, yaitu energi dalam untuk gas monoatomik seperti helium, neon, argon. By the way, gas monoatomik ini adalah gas yang molekulnya terdapat bebas di alam tanpa terikat dengan molekul lain. Nah, persamaan matematisnya yaitu U sama dengan EK, jadi energi dalam itu persamaannya sama dengan energi kinetiknya ya, sama dengan 3/2 NKT, atau U sama dengan 3/2 nRT. Kalau N kecil ini jumlah mol, kalau N besar ini jumlah partikel. Selanjutnya, energi dalam untuk gas diatomik seperti O2, N2, H2. Di sini akan terbagi menjadi tiga lagi ya, tiga rumus lagi, yaitu persamaan untuk suhu rendah, persamaan untuk suhu sedang, dan persamaan untuk suhu tinggi. Kalau pada suhu rendah, yang nilainya sekitar plus minus 300 Kelvin, maka persamaannya yaitu U sama dengan EK sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 nRT. Jadi persamaannya sama dengan energi dalam untuk gas monoatomik ya, yang di atas tadi. Kemudian yang kedua, pada suhu sedang yaitu sekitar 500 Kelvin, persamaannya yaitu U sama dengan EK sama dengan 5/2 NKT atau 5/2 nRT. Jadi perbedaannya di derajat kebebasannya ya. Kalau suhu rendah 3, kalau suhu sedang 5. Sementara pada suhu tinggi sekitar 1000 Kelvin, persamaannya yaitu U sama dengan EK sama dengan 7/2 NKT atau 7/2 nRT. Jadi derajat kebebasannya di sini ada 7.
Sekarang kita lihat ke contoh soal yang pertama. Di sini ada gas monoatomik dengan energi dalam U itu 6 kJ. Kita ubah ke joule menjadi 6000 joule. Kemudian suhunya 27, tapi R-nya nggak diketahui. Kita tulis dulu R, tetapan gas, 8,314 joule per mol Kelvin. T-nya 27 derajat Celcius, itu berarti 300 Kelvin. Kemudian pertanyaannya tentukan banyaknya mol gas, lambangnya N kecil ya. Banyaknya mol gas, N sama dengan titik-titik-titik, kita cari ya. Masukkan ke rumus energi dalam untuk gas monoatomik, U sama dengan 3/2 nRT, berarti 3, U-nya 6000 dulu. 3/2, N-nya kita cari, R-nya 8,314, T-nya 300. Oke, langsung aja N sama dengan 2 kali 6000 dibagi 3 dikali 8,314 dikali 300, hasilnya adalah 1,6 mol.